Audio. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puja, puji, dan cinta bagi Allah, sang penguasa jiwa para setiap hambanya. Hembusan nafas dan gerak langkah kaki kita menjadi lebih syahdu karena nikmat iman dan Islam yang telah diberikan oleh Allah sang pembangkit giroh. Salawat beriringkan salam, semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi akhirul zaman yang menjadi teladan, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Rasul dan Nabi yang menjadi contoh dalam hal beribadah dan bermuamalah, yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamnya. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Mubalighat Nasyiatul Aisyah, yang saya hormati pimpinan pusat Nasyiatul Aisyah, serta yang berbahagia pemirsa dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Nida Sastria Aspriyati Maria Ulfah dari pimpinan cabang Nasyiatul Aisyah Lewiliang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Al-Quran sebagai pedoman hidup. Tak ada seorang pun ahli bahasa Arab yang mampu menyanggah kesempurnaan bahasa Al-Quran. Seorang penyair pun takkan mampu menandingi seni sastra yang terlukis indah di dalam Al-Quran. Bukan hanya isinya yang mampu mengubah jalan hidup seseorang, melainkan gaya bahasanya yang tertuang mampu menyejukkan ribuan insan pencari kebenaran. Di dalam Al-Quran itu bukan hanya sekedar kitab bacaan saja. Mulai dari surat pertama Al-Fatihah sampai surat terakhir An-Nas, semua isinya itu merupakan kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada kebahagiaan di 3 alam. Alam dunia, alam kubur, dan sampai alam akhirat. Kurikulum kehidupan yang mengantarkan kita pada kebahagiaan tadi, bahasa Al-Qur'annya disebut hudan atau petunjuk. Kata Allah, aku menginginkan semua hambaku harus bahagia, harus senang, harus tenang. Ketika kita memahami Al-Quran, lalu kita bawa dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan merubah kehidupan kita lebih dekat lagi dengan kesuksesan, kebahagiaan, dan ketentraman. Hadirin rahimakumullah. Kenapa ya kita sering sedih? Kenapa ya kita sering takut? Kenapa ya kita merasa kesepian? Kenapa ya kita tidak tenang? Dan kenapa-kenapa lainnya? Jawabannya adalah karena kita jauh dari Al-Quran, jauh dari sumber kebahagiaan kita, dari pedoman hidup kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Jadi Al-Quran ini adalah solusi, bukan hanya sekedar bacaan.
Ketika kita membaca Al-Quran, seharusnya apa yang kita baca itu mampu membimbing kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada ayat tentang menjaga pandangan. Quran surat An-Nur ayat 30 untuk laki-laki dan 31 untuk perempuan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya. Maka lihatlah yang baik-baik, jangan lihat yang tidak baik. Jangan-jangan ayatnya dibaca, tapi panduannya tidak digunakan. Itulah yang menjadi persoalan. Misalnya ada ayat lagi tentang menjaga lisan. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling mengolok-olok antara kaum yang satu dengan kaum yang lainnya. Ayatnya kita tahu, suratnya kita hafal. Tapi kenapa lisannya masih tajam kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada teman-temannya? Sebetulnya Al-Quran mana yang kita baca? Al-Quran mana yang dipelajari? Hadirin rahimakumullah. Di saat orang-orang berlomba-lomba mencari kebahagiaan, dengan menghambur-hamburkan uang, berpamer-pamer ria, berfoya-foya, mereka lupa, kita lupa bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hati yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sebagai sumber kebahagiaan kita. Hadirin rahimakumullah. Kita kenal Ustaz Adi Hidayat ya. Beliau adalah sosok orang yang sangat cerdas, pengetahuannya sangat luas, kebaikan-kebaikannya sangat hebat, dan ingatannya sangat kuat. Kenapa bisa seperti itu? Karena beliau sering membaca Al-Quran, memahaminya, mengajarkannya, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Di bulan Ramadan ini, bulan diturunkannya Al-Quran, sudah seharusnya kita sering membaca Al-Quran, bukan hanya membaca status orang. Betul tidak? Karena begitu banyak manfaat yang akan kita rasakan ketika kita sering membaca Al-Quran. Di antaranya yang pertama, memberikan ketenangan dalam jiwa. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk kita menjadi kuat, memberikan kekuatan untuk diri kita dalam menghadapi segala persoalan hidup. Para ulama sering memberikan rumus ketika kita sedang banyak pikiran, sedang stres, buka mushaf, bacalah Al-Quran. Sejenak persoalan itu akan hilang. Dan pikiran akan tercerahkan dan bisa menemukan solusi terbaik untuk menghadapi permasalahannya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu di hari kiamat nanti akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Hadirin rahimakumullah. Semoga Allah memberikan kita kekuatan agar kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mampu menjadikan Al-Quran sebagai teman di dunia dan memberikan syafaat untuk kita di akhirat kelak seperti janji Rasulullah SAW. Kalau ingin beli pepaya, bungkuslah pakai koran. Kalau ingin hidup bahagia, maka bacalah Al-Quran. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Albirru manittaqa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.